Recording in progress. Recording stopped. Mohon perhatian kepada para peserta, kami persilakan untuk mengisi tempat duduk bagian depan yang masih kosong. Sekali lagi, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Wakil Bupati Konawe, yang kami hormati Asisten 2 sekaligus Ketua Pokja Pengembangan Kapasitas Kabupaten Konawe, yang kami hormati Bapak Ibu pejabat, administrator, dan pengawas serta ASN dari unsur Kementerian Dalam Negeri dan pemerintah daerah serta tim NUDP, yang kami hormati para narasumber serta Bapak Ibu hadirin undangan yang kami hormati. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat serta karunia-Nya kita dapat berkumpul bersama-sama di tempat ini dalam rangka pelaksanaan asesmen pendanaan pembangunan dan tata kelola investasi publik pada kegiatan City Development Planning and Project Management Capacity Development National Urban Development Project di Kabupaten Konawe, atau pengembangan kapasitas perencanaan pembangunan kota dan manajemen proyek pada proyek pembangunan perkotaan nasional pilot tahap 3 di Kabupaten Konawe tahun 2025. Selanjutnya, untuk mewujudkan rasa nasionalisme kita dan cinta kita terhadap tanah air tercinta, hadirin dimohon berdiri. Menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya.
kembali. Selanjutnya, demi kelancaran dan hikmatnya acara pada hari ini, sejenak kita memohon ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita berdoa bersama yang akan dipimpin oleh Bapak Dr. Haji Muhammad Idris. Disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan yuwafi ni'mahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhik wa azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu atas segala limpahan rahmat, taufik dan hidayah-Mu kepada kami, sehingga kami dapat hadir bersama-sama di tempat ini dalam rangka menghadiri pelaksanaan asesmen pendanaan pembangunan tata kelola investasi publik pada kegiatan City Development Planning Project Management Capacity Development National Urban Development Project Kabupaten Konawe tahun 2025. Semoga acara ini mendapatkan berkah. Ya Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, jadikanlah kegiatan kami pada hari ini sebagai jalan untuk memperkuat kapasitas pemerintah daerah dalam perencanaan dan manajemen proyek kota, serta dapat meningkatkan keterpaduan dan efektivitas pengelolaan investasi publik dan pendanaan pembangunan, serta dapat menyusun rencana dan program pembangunan perkotaan yang terpadu di Kabupaten Konawe. Ya Allah, Tuhan yang Maha Bijaksana, kami semua senantiasa bertekad untuk selalu berbuat mensejahterakan masyarakat menuju Konawe yang bersahaja. Untuk itu ya Allah, luruskan niat kami dalam membangun Kabupaten Konawe yang tercinta ini. Limpahkanlah kepada kami ketepatan melangkah, kebenaran dalam merencanakan kegiatan pembangunan sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Konawe menjadi daerah baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengampun, terimalah doa dan permohonan kami. Engkau Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikianlah pembacaan doa bersama. Semoga doa yang telah kita panjatkan senantiasa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, laporan pelaksanaan kegiatan oleh Asisten 2 Ketua Pokja Pengembangan Kapasitas kepada Bapak Muhammad Akbar SPMSI. Disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat. Yang terhormat Bapak Wakil Bupati Konawe, Bapak Haji Samsul Ibrahim, SA Master of Science. Yang kami hormati yang wakili Dirjen Perencanaan Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Bapak Trino Hadi ST. Yang kami hormati yang wakili Kepala Bapeda Kabupaten Konawe, yang diwakili adinda saya, pelaksana tugas sekretaris Bapeda Kabupaten Konawe. Yang kami hormati seluruh Kepala OPD atau yang wakili lingkup Pemda Kabupaten Konawe. Yang kami hormati dan selalu banggakan tim leader dan task team
members National Urban Development Project World Bank yang sempat hadir, alhamdulillah tiba dari Jakarta semua ini Pak Wakil, karena untuk sama-sama kita tempat ini. Yang kami hormati para pejabat administrator, pengawas serta ASN dari unsur kementerian ya, yang wakil tadi dari dalam negeri dan pemerintah daerah serta tim UNDP. Yang kami banggakan seluruh peserta dan undangan dari asesmen kegiatan pada hari ini. Alhamdulillah syukurillah wala haula wala quwwata illa billah. Hanya kepada Allah kita bersyukur atas segala limpahan rahmat yang diberi kepada kita pada hari ini, sehingga kita bisa bersama-sama dalam rangkaian kegiatan yang kita laksanakan hari ini. Salawat salam selalu tercurah kepada junjungan Nabi SAW serta seluruh keluarga kerabatnya. Semoga insya Allah kita yang muslim ini dapat syafaat darinya di dan insya Allah atas izin Allah Subhanahu Wa Taala. Izinkan kami Bapak Bupati untuk melaporkan sebagai ketua pelaksana dalam kegiatan Pokja 3 kegiatan asesmen ini beberapa hal. Yang pertama, kegiatan ini telah berlangsung beberapa tahap dan hari ini merupakan tahap asesmen yang seluruh pesertanya merupakan seluruh ASN lingkup Pemda Kabupaten Konawe, yang mudah-mudahan ini merupakan kader-kader perencana kita ke depan, karena kita lihat semua alhamdulillah banyak dari ASN yang baru dan petugas-petugas staf yang baru yang diwakili oleh OPD, sehingga mudah-mudahan ada kontinuitas, ada keberlanjutan perencanaan ke depan untuk kader-kader kita ke depan dalam penyusunan asesmen khususnya untuk bidang investasi tata kelola investasi publik. Mudah-mudahan dengan hadirnya teman-teman ini ada kaderisasi di dinas kita masing-masing, bagaimana Konawe ke depan dalam melakukan investasi sekaligus mencari pendanaan sumber dana dalam melakukan inovasi untuk kita semua. Selanjutnya kami laporkan Pak Bupati bahwa dari semua kegiatan ini, dari CDP maupun VDP, beberapa komponen yang perlu dilaksanakan dan telah dilaksanakan, walaupun di sana ada kendala yang kita hadapi, namun alhamdulillah beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan oleh dari kegiatan pelaksanaan CDP dan PMCD ini dari UNDP. Yang pertama adalah pelaksanaan sinkronisasi pekerjaan City Development, Planning dan Project Capacities Development dengan sistem development dalam Nasional UNDP atau tahun 2025 ini. 2. Pengembangan kerangka penilaian dan instrumen pengelolaan investasi publik. 3. Sosialisasi program CDP dan NVD yang telah dilaksanakan juga. Selanjutnya, pemutakhiran substansi dan kertas kerja pendanaan alternatif. Yang selanjutnya, update panduan teknis asesmen pengelolaan investasi. Yang selanjutnya, koordinasi ke Pemda dan hal-hal lain yang terlaksanakan oleh pihak konsultan sekaligus dari tim BNDP yang ada di Kabupaten Konawe ini. Ada beberapa hal ini tentunya semua ini akan berakhir pada bagaimana ke depan mempersiapkan kader-kader penyusunan program kita yang ada di Konawe dalam rangka memikirkan bersama bagaimana akselerasi pendanaan pembangunan dan tata kelola investasi publik pada kegiatan di Pemda dapat terwujud dengan baik. Bapak Ibu seluruh peserta asesmen yang sama kami muliakan, akhirnya saya memohon kesediaan yang mewakili dari Dirjen, Direktur Perencanaan Evaluasi dan Informasi Pengembangan Daerah, Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Luar Negeri yang diwakili Bapak Trino Hadi Fiatno ST untuk memberikan arahan kepada kita semua dalam momen yang sangat berharga ini. Dan terkhusus pada Bapak Wakil Bupati Konawe, Bapak Haji Samsul Ibrahim SMC untuk memberikan arahan sambutan sekaligus petunjuk kepada seluruh ASN yang ada peserta pada ini, karena sangat penting bagi kita ke depan yang saya katakan tadi awal untuk mempersiapkan kaderisasi perencanaan kita ke depan di tempat yang sangat mulia ini. Sekali lagi izin Pak Wakil Bupati untuk memberikan arahan sekaligus membuka dengan resmi rangkaian acara pada hari ini. Demikian laporan singkat kami. Terima kasih. Mohon maaf segala kurangan dan sekali terima kasih dari tim leader dari Jakarta telah bersama kita semua
Kita doakan sehat-sehat selama di Konawe dan insya Allah akan kembali ke Jakarta dalam sehat-sehat walafiat. Billahi taufiq, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikianlah laporan pelaksanaan kegiatan oleh Bapak Muhammad Akbar, SPMSI. Kami ucapkan terima kasih. Selanjutnya, marilah kita dengarkan bersama sambutan dan arahan oleh Direktur Perencanaan, Evaluasi, dan Informasi Pembangunan Daerah, Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri. Dalam hal ini diwakili oleh Bapak Triyono Hadi Priyanto, ST. Disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Wakil Bupati Kabupaten Konawe, Bapak Haji Samsul Ibrahim, SE MSI, yang kami hormati Bapak Asisten 2 Kabupaten Konawe, yang kami hormati Ibu Kepala Bapeda Kabupaten Konawe, yang terhormat Ketua Pokja Pengembangan Kapasitas NUDP Kabupaten Konawe, yang terhormat Kepala Dinas dan Kepala Badan dan seluruh OPD Kabupaten Konawe, yang terhormat Task Team Leader dan Task Team Members National Urban Development Project World Bank, yang terhormat Bapak Ibu pejabat, administrator, dan pengawas, serta ASN dan unsur Kementerian Dalam Negeri dan pemerintah daerah, serta tim NUDP, yang terhormat hadirin peserta yang berbahagia yang hadir dalam acara pada pagi hari ini. Ya, pertama kami permohonan maaf Bapak Wakil Bupati bahwa pimpinan kami, Pak Direktur yang seyogyanya hadir di tengah-tengah kita. Namun beliau berhalangan hadir, jadi izin saya mewakili dari Ditjen Bina Bangda. Salam sejahtera bagi kita semua. Segala puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita karunia dan nikmat sehingga kita dapat hadir bersama di Hotel Nugraha Kabupaten Konawe ini pada tanggal 25 September pada acara Assessment Public Investment Management Assessment atau PIMA Municipal Finance Self Assessment atau MFSA dan pendanaan alternatif Kabupaten Konawe. Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari kegiatan pra-assessment yang telah dilaksanakan secara mandiri oleh pemerintah daerah Kabupaten Konawe beberapa waktu yang lalu, yang menjadi bagian dari rangkaian kegiatan pengembangan kapasitas pengelolaan keuangan kota dalam kerangka National Urban Development Project atau NUDP. Para hadirin
yang berbahagia, asesmen ini mencakup pengelolaan investasi publik, pendanaan PIMA dalam pendanaan pembangunan daerah atau MFSA, dan pendanaan alternatif. Ketiga fokus ini saling melengkapi untuk memperkuat tata kelola pembangunan daerah secara menyeluruh. PIMA diarahkan untuk menilai kapasitas, kelembagaan, dan efektivitas pengelolaan investasi publik, ya sekaligus merumuskan rekomendasi penguatan MFSA berfokus pada kinerja dan kapasitas pendanaan pembangunan serta portofolio keuangan daerah. Sementara asesmen pendanaan di alternatif menelaah regulasi kebutuhan daerah dan juga opsi pembiayaan yang sesuai dengan kondisi lokal. Para hadirin yang berbahagia, sebagai gambaran umum, Kabupaten Konawe yang mempunyai wilayah terluas di Sulawesi Tenggara dengan luas kurang lebih 6.100 km persegi. Dari sisi demografi, jumlah penduduk sekitar 260.000 jiwa di tahun 2020 menjadi 274.000 pada tahun 2024. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Konawe melonjak pesat dari 6,89% di tahun 2020 mencapai lebih dari 22% pada tahun 2022. Namun pada tahun 2024 melandai di kisaran 11,82%. Selanjutnya, indeks pembangunan manusia terus meningkat dari tahun 2020 menjadi 75,54 di tahun 2024. Angka ini lebih tinggi dari rata-rata provinsi maupun nasional. Namun demikian, meski demikian, tantangan masih ada. Selanjutnya, tingkat kemiskinan sempat meningkat hingga 13%. Sementara tingkat pengangguran terbuka juga mengalami fluktuasi, tapi cenderung membaik pada beberapa periode. Jika indeks dilihat dari indeks daya saing infrastruktur skala 1:5, terjadi peningkatan dari 1,46 pada tahun 2022 menjadi 1,41 pada 2023, mencapai 3,05 pada tahun 2024, yang menunjukkan lonjakan yang sangat tinggi, dari rendah ke tinggi. Hal ini menunjukkan kapasitas dari Kabupaten Konawe dari infrastruktur semakin kuat. Kita kasih aplaus dulu kepada Kabupaten, prestasi ini sangat menggembirakan, sehingga mudah-mudahan dengan kepemimpinan Bapak Bupati maupun Wakil Bupati bisa menjadi lebih baik lagi.
dengan tujuan NUDP melaksanakan pembangunan melalui investasi dalam rangka untuk mewujudkan kabupaten maupun kota yang maju. Selanjutnya adapun sektor ekonomi unggulan Kabupaten Konawe itu juga berasal dari industri. Mungkin di sini juga terkenal dengan nikel. Itu ada beberapa perusahaan seperti VDNI, OSS, dan ada juga pabrik stainless steel. Itu juga sangat mempengaruhi kondisi ekonomi di pemerintah Kabupaten Konawe. Selanjutnya juga pengolahan, dan ini juga sangat mendukung dari Astacita terkait dengan hilirisasi. Selanjutnya juga sektor pertanian, ini juga Kabupaten Konawe menjadi lumbung padi, ekspornya maksudnya bisa kerjasama dengan Kabupaten Muna untuk bisa padi maupun berasnya itu melalui ekspor ke Muna, melalui kebutuhan di Muna bisa mencukupi. Selanjutnya juga di sektor kehutanan serta perikanan. Ini luar biasa, Pulau Sulawesi adalah sangat lautnya untuk produksi perikanan sangat melimpah sehingga bisa mendukung pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Konawe maupun di Sulawesi Tenggara. Selanjutnya juga terkait dengan sektor konstruksi yang menjadi penggerak utama untuk pertumbuhan daerah di Kabupaten Konawe. Bapak Ibu yang saya hormati, instrumen MFSA yang dikembangkan oleh Bank Dunia ini akan menjadi stimulus pada awalnya yang telah disesuaikan untuk Eropa Tenggara dengan dukungan para ahli internasional dan lokal. Selanjutnya, instrumen MFSA ini di Indonesia tentu saja tetap menentukan adaptasi terkait dengan pemahaman umum tentang terminologi dan definisi yang jelas tentang pos anggaran ataupun kategori baik di sisi pendapatan maupun pengeluaran. Selanjutnya, kerangka analisis MFSA dalam paket CDP digunakan untuk menganalisis kemampuan kota-kota pilot project berdasarkan profil dari aspek profil kota, situasi keuangan, tren atau histori terkait dengan histori keuangan maupun analisis rasio proyek keuangan dan rencana pengembangan hasil asesmen dan analisis dari MFSA itu menjadi dasar dalam fokus pemberian materi asistensi dan bimbingan teknis kepada daerah pilot project berdasarkan kondisi daerah dari aspek masing-masing aspek, sebagaimana asesmen PIMA. Pelaksanaan asesmen MFSA ini juga didukung dengan e-assessment sebagai bagian dari Learning Management System atau LMS yang dapat diakses melalui web pada http://mantrostrip.bangda.id. Pengisian data dan informasi dalam asesmen MFSA itu juga dilakukan dengan mengacu pada sumber data umum
dan data yang sesuai dengan data keuangan. Selanjutnya, berdasarkan isian data pada instrumen MSSA ini, secara umum hasil asesmen Kabupaten Konawe adalah sebagai berikut. Yang pertama, APBD Kabupaten Konawe dari sisi pendapatan menunjukkan tren pertumbuhan positif yang meningkat dari jumlah sebesar 1.418,86 miliar pada tahun 2020 menjadi 1.842,18 miliar pada tahun 2024. Ini sangat membanggakan pertumbuhan ekonominya, pendapatan dari APBD. Yang kedua, secara umum APBD Kabupaten Konawe berada pada kondisi surplus pada tahun 2020, 2021, 2022, dan 2024. Namun pada tahun 2023 terjadi defisit sebesar 13,4 miliar. Yang ketiga, dari sisi struktur pendapatan sumber utama APBD Kabupaten Konawe ini didominasi oleh transfer dari pemerintah pusat dengan kontribusi lebih dari 80% setiap tahun. Selanjutnya, pendapatan asli daerah ataupun PAD berkontribusi relatif kecil, sekitar 10-15% dari total pendapatan. Kondisi ini menandakan bahwa kemandirian fiskal Kabupaten Konawe masih rendah dan sangat bergantung pada pemerintah pusat. Selanjutnya yang keempat, pada sisi belanja, daerah mayoritas dialokasi untuk belanja operasional selama 5 tahun, rata-rata menyerap lebih dari 65% anggaran setiap tahunnya. Yang kelima, belanja modal hanya berkontribusi di bawah 20%, menunjukkan ruang untuk infrastruktur terbatas. Jadi ini juga kondisi dari kabupaten kota ini masih dianggap kategori yang baik, dan mudah-mudahan dengan program Astacita Bapak Presiden dengan pertumbuhan ekonomi 8%, dan juga tadi bahwa Kabupaten Konawe rata-rata tadi sempat mencapai 22% maupun di sekitar 11,2% itu, mudah-mudahan mencapai target nasional yang 8% ini. Dan juga tadi dengan kondisi infrastruktur dibangun, ini juga diharapkan dari pemerintah pusat untuk belanja infrastruktur itu dialokasikan 40%, dan tadi terkait dengan mandatory belanja pegawai itu di tahun 2027 diharapkan 30%, dan untuk Kabupaten Konawe itu tadi kisarannya belanja pegawai di 40 sekian persen. Jadi kita harapkan dengan beban-beban, mungkin ada P3K yang dibiayai oleh APBD, itu bisa diatasi melalui dana APBD yang bisa untuk mencapai target terkait
belanja pegawai nanti di tahun 2027 menjadi 30%. Dan tadi postur APBD-nya masih dibilang kategori baik dan di atas rata-rata nasional. Hadirin yang saya hormati, instrumen asesmen PIMA pada awalnya ditujukan untuk menilai kondisi pengelolaan investasi dalam suatu negara sehingga bisa diadopsi. Kerangka penilaian ini tentunya perlu disertai dengan penyesuaian kondisi di Indonesia, di samping merubah dari skala objek dari negara menjadi kota, selanjutnya kerangka analisis PIMA digunakan untuk menganalisis kemampuan 10 kota maupun kabupaten sebagai pilot project percontohan berdasarkan aspek perencanaan, peningkatan dan implementasi di mana masing-masing aspek terdiri dari 5 dimensi. Hasil asesmen dan analisis dari PIMA ini menjadi dasar dalam fokus pemberian materi asistensi dan bimbingan teknis kepada kota, percontohan berdasarkan kondisi daerah masing-masing sebagai aspek yang sangat penting. Pelaksanaan asesmen PIMA ini didukung oleh e-assessment sebagai bagian dari learning management system atau LMS yang dikembangkan dalam kegiatan pada pagi hari ini dengan LMS ini yang melalui web tadi. Dalam web tersebut serangkaian kuesioner dalam instrumen PIMA pada setiap dimensi dalam aspek perencanaan maupun implementasi dapat dijawab oleh setiap pemerintah kota dengan data dan informasi yang bersumber pada dokumen serta regulasi yang terkait. Tabel yang pada layar, yang ditampilkan pada layar, ini menunjukkan jenis dokumen serta regulasi sebagai referensi jawaban untuk pertanyaan pada setiap dimensi dan masing-masing aspek. Pra-assessment yang telah dilakukan secara mandiri oleh pemerintah Kabupaten Konawe telah menyelesaikan seluruh aspek dalam PIMA dengan hasil sementara yang termasuk pada kategori tinggi. Kita kasih plus lagi ini karena sangat prestasi yang sangat mumpuni. PIMA tadi kategorinya tinggi untuk sisi kelembagaan maupun efektivitasnya. Hasil tersebut dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, aspek perencanaan ataupun planning itu secara kelembagaan maupun efektivitas memiliki nilai rata-rata
tinggi. Yang kedua, aspek alokasi pada sisi kelembagaan memiliki nilai rata-rata tinggi juga, sedangkan efektivitasnya dikategorikan sedang. Yang ketiga, aspek pelaksanaan ataupun implementasi pada sisi ini di kelembagaan ini memiliki nilai rata-rata tinggi, sedangkan efektivitasnya dikategorikan sedang. Secara lebih detail, data ketiga aspek tersebut terdapat 14 dimensi yang memiliki nilai rata-rata tinggi dan hanya satu dimensi yang memiliki nilai rata-rata sedang. Jadi untuk sisi kelembagaannya yakni dimensi pembiayaan alternatif, ini sangat alternatif infrastruktur pada aspek perencanaan, sedangkan pada sisi terkait efektivitasnya terdapat 9 dimensi dengan kategori tinggi, dan yang keenam dimensi dengan kategori sedang. Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Konawe hampir tidak memiliki kelemahan dalam semua aspek yang dinilai pada pra-assessment. Sebagian besar dimensi yang dinilai tampak secara kelembagaan itu sangat mumpuni, terkait bagus, dan juga yang kita lihat dalam dokumen serta regulasi yang terkait dengan tabel yang ditampilkan pada layar menunjukkan jenis-jenis dokumen serta perencanaan referensi jawaban untuk pertanyaan-pertanyaan dari masing-masing dimensi maupun aspek yang ada. Ini juga pra-assessment di Kabupaten Konawe telah menyelesaikan aspek dalam PIMA dengan hasil sementara yang termasuk pada kategori yang tinggi untuk sisi kelembagaan. Selanjutnya terkait dengan infrastruktur pada aspek perencanaan, itu juga terkait kondisinya terkait tinggi juga. Selanjutnya juga terkait dengan asesmen pendanaan maupun pendanaan regulasi pendanaan alternatif. Ini pemetaan maupun potensi pemetaan portofolio pendanaan alternatif. Ini juga dari pemetaan kebutuhan, yaitu pertama terpetakan satu regulasi daerah terkait pendanaan alternatif, dan sudah ditetapkan pemerintah Kabupaten Konawe, yakni terkait dengan pinjaman daerah untuk pembangunan RSUD. Ini kita sangat apresiasi pada Kabupaten Konawe. Selanjutnya yang kedua, Kabupaten Konawe telah melaksanakan satu kegiatan yang bersumber dari pendanaan alternatif, yakni pembangunan RSUD Konawe pada tahun 2016 sampai dengan 2024
dengan dana 231 miliar 974 juta yang bersumber dari pembiayaan investasi non anggaran pemerintah atau PINA. Yang keempat, bersama pemerintah daerah, asesmen pendanaan alternatif juga dilakukan untuk memetakan kebutuhan dari infrastruktur dan potensi pendanaannya melalui pemerintah dan mitra non pemerintah secara tahunan maupun jangka menengah. Selanjutnya diharapkan pada masa mendatang pemanfaatan pendanaan alternatif dalam pembangunan daerah semakin meningkat sehingga partisipasi dari multisektor semakin luas dan tujuan pembangunan daerah lebih cepat tercapai. Hadirin yang saya hormati, hasil asesmen sebagaimana telah ditunjukkan tadi dapat memperoleh manfaat yang berupa pertama hasil analisis mendukung daerah dalam merumuskan bab terkait kerangka ekonomi dan keuangan daerah dalam penyusunan dokumen perencanaan daerah. Ini kemarin sudah ditetapkan dokumen RPJMD-nya, pelantikan dari Kepala Daerah 20 Februari 2025, dikasih waktu 6 bulan dan alhamdulillah sudah ditetapkan Perda RPJMD. Selanjutnya yang kedua, hasil analisis mendukung pengembangan SIPD terkait analisis dan profil pembangunan daerah. Yang ketiga, hasil analisis mendukung penguatan SDM daerah dalam melakukan pengelolaan proyek kegiatan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Konawe. Keempat, terpetakan kebutuhan pembangunan infrastruktur dan potensi pendanaannya baik tahunan maupun jangka menengah dan menjadi input untuk prioritas anggaran pembangunan daerah. Selanjutnya untuk jangka panjang diharapkan asesmen dan analisis yang dilakukan dapat direplikasi ke seluruh daerah di Indonesia sebagai dasar untuk melakukan pembinaan dan asistensi penyusunan dokumen perencanaan sesuai dengan kondisi daerah. Dan kami dari Ditjen Bina Pembangunan Daerah dengan exit strategi setelah penyelesaian NUDP ini proyek kita akan tularkan kepada pemerintah daerah lainnya, dan ini sangat keberhasilan dari Kabupaten Konawe ini itu sangat bagus untuk ditularkan oleh kabupaten ataupun kota lainnya. Selanjutnya asesmen PIMA, MFSA dan pendanaan alternatif ini akan ditindaklanjuti penerbitan berita acara hasil asesmen. Selanjutnya juga
terkait perumusan tema dan modul yang digunakan untuk pengembangan kapasitas pemerintah kota, selanjutnya juga capacity building bagi pemerintah kota terkait aspek yang perlu dioptimalkan sesuai hasil asesmen, serta yang terakhir rumusan input dan rekomendasi yang dapat digunakan pemerintah kota pada saat penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah. Yang kami hormati hadirin sekalian yang berbahagia, demikian beberapa hal yang dapat disampaikan pada acara pagi hari ini. Saya atas nama Direktur Perencanaan Pembangunan dan Informasi Pembangunan Daerah, Evaluasi dan Pembangunan Daerah, mengucapkan selamat atas terlaksananya program asesmen ini. Semoga keberhasilan dari kabupaten kota ataupun Kabupaten Konawe ini sangat dikategorikan berhasil dan tinggi bisa tertular oleh kabupaten kota yang ada di seluruh Indonesia sebagai exit strategi dimasukkan ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah. Saya tutup dengan pantun. PT Arun, perusahaan gas terbesar di Lok Sumawe. Iklimnya tropis tapi tidak bersalju. NUDP lokasinya ada di Kabupaten Konawe. Tujuannya pelaksanaan pembangunan dalam mewujudkan kabupaten kota yang maju. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya marilah kita simak bersama sambutan Wakil Bupati Konawe sekaligus membuka kegiatan Assessment City Development Planning National Urban Development Project pilot tahap 3 di Kabupaten Konawe kepada Bapak Samsul Ibrahim SE MSI dengan hormat disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Direktur Perencanaan, Evaluasi dan Informasi Pembangunan Daerah, Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri, yang diwakili oleh Bapak Trisno Hadi ST beserta rombongan. Yang kami hormati tim konsultan CDP, PMCD, UNDP. Yang kami hormati para pimpinan OPD, ada Pak Asisten, kemudian yang mewakili Ketua atau Kepala Bapeda. Yang kami hormati para peserta asesmen lingkup pemerintah Kabupaten Konawe yang sama berbahagia pada siang hari ini, serta para undangan yang sama kami hormati. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita semua insya Allah masih selalu diberikan kesehatan, kekuatan dan kesempatan, dan bisa hadir pada kegiatan asesmen ini di ruangan ini, yang tentunya ini kita harapkan memberikan dampak positif yang sangat besar terhadap Kabupaten Konawe. Peserta asesmen yang saya hormati, pada kesempatan kali ini saya ucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada
Direktur Perencanaan, Evaluasi dan Informasi Pembangunan Daerah, Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri, yang telah memfasilitasi Kabupaten Konawe sebagai salah satu pilot National Urban Development Project atau UNDP tahap 3. Dan tentunya ini Mas Tri, kita berharap Konawe ini tidak hanya berhenti sampai di sini sebagai pilot tahap 3, tetapi kelanjutan UNDP nantinya yang bekerjasama dengan pemerintah Indonesia, Konawe selalu dimasukkan. Itu harapan besar kami. Kemudian yang tidak kalah pentingnya saya titipkan ke Pak Asisten dan Kepala Bapeda, semua yang hadir ini, pesertanya hari ini dibikin database-nya. Jangan ini yang latihan di tahap 3, begitu ada undangan lanjutan dari kementerian untuk tindak lanjut kegiatan ini, yang pergi orang lain lagi, gak nyambung ini ilmunya. Ini harus benar database-nya, karena kita ini diajarkan bagaimana perencanaan dan tata kelola. Kalau lain yang rencanakan, lain yang ini, itu sudah gak nyambung. Nah, harapan kita ini biar bersinergi. Apa yang dilatihkan hari ini ketika ada tindak lanjutnya, maka wajib sifatnya yang ada di ruangan ini itu lagi yang berangkat. Kita harus dimanapun tempat kegiatannya, apakah di Jakarta atau di provinsi lainnya. Jadi harapan kita seperti itu. Dalam rangka peningkatan keterpaduan rencana dan program pembangunan perkotaan serta penentuan prioritas rencana dan program investasi perkotaan melalui kegiatan proyek pembangunan perkotaan nasional yang dibiayai bersama pemerintah Indonesia dan Bank Dunia. Ada beberapa tujuan utama program UNDP ini, yaitu tersusunnya strategi nasional pengembangan perkotaan, tersusunnya rencana dan program pembangunan perkotaan terpadu, serta keterpaduan antara kerangka perencanaan investasi dan penganggaran serta pendanaan alternatif. Peserta asesmen yang saya hormati, untuk keseluruhan kegiatan UNDP ini, kalau kita lihat ada 4 komponen, antara lain pengembangan kelembagaan dan kebijakan nasional perkotaan, kemudian perencanaan terpadu untuk pembangunan perkotaan, kemudian ada pengembangan kapasitas pengelolaan keuangan daerah, ya, dan yang keempat dukungan pelaksanaan proyek sebagai tindak lanjut. Kalau saya tidak salah, hari ini kita berkumpul, salah satunya poin pentingnya adalah memperdalam pengembangan kapasitas pengelolaan keuangan daerah untuk kebutuhan kita secara khusus di Konawe. Nah, ini dari 4 poin di atas ini tidak bisa jalan sendiri-sendiri. Ini harus bersinergi, perencanaan, kemudian tata kelola sampai pada pelaksanaannya. Tantangan kita ke depan tahun anggaran 2026 ini sudah harus diantisipasi oleh kita, khususnya Bapeda, BPKD dan TAPD. Karena kenapa? Kita ingin di periode kami ini, Pak Bupati, Pak Yusran, ada juga visi misi kami yang tentunya ini harus terencana dan pelaksanaannya dia terpadu. Ini disusun, direalisasikan. Nah, harapan kami kepada Bapeda 2026 ini tidak lagi kayak kemarin, ini Pak Asisten. Tiap PPD dikasih uang, langsung dia susun sendiri, mau bikin ini. Bisa dia buka laptopnya bahwa tahun lalu ini tahun. Jadi kegiatannya rutinitas. Itu terus, tidak ada kemajuan karena mindset berpikirnya masih mindset tahun 2000-an, padahal ini sudah tahun 2025. Saya berharap ada yang namanya mungkin juga itu asistensi atau sifatnya kayak ada APBD untuk tahun 2026 di bulan 10 ini. Jadi Bapeda, saya berharap Bapeda, BPKD dan TAPD ini kita dulukan kepala
OPD-nya, dia jelaskan apa yang dia mau buat program yang menunjang kegiatan visi misi Pak Bupati untuk tahun 2026. Karena saya mengamati kemarin, pertama kita habis dilantik, begitu kita undang suruh jelaskan apa yang dia mau buat di tahun 2025, kepala bidangnya yang dia suruh, bukan kadisnya. Kalau saya diganti dengan kepala bidang daripada kau juga baru, kau tidak mengerti apa yang kamu buat ini semua. Ini juga harus terukur kelayakan seseorang menjadi pimpinan OPD. Jadi harus kelihatan supaya kita merencanakan apa yang mau dibuat, di mana sumber uangnya. Kalau saya tanggapi ini, di sini kita diajarkan buat program, sumber uangnya dari mana, bagaimana pelaksanaannya nanti, outputnya, outcome-nya seperti apa. Itu. Nah, kendala kita di tahun 2026 turun kita punya terjadi pengurangan 191 miliar. Nah ini tidak ada diskusinya lagi, ini berkurang 191 miliar. Berarti cita-cita besar ini sudah dihadapi tantangan untuk kita membangun 2026. Nah maka solusinya mungkin adalah bagaimana meningkatkan atau menggali potensi-potensi PAD kita. Potensi PAD kita sepanjang itu juga tidak melanggar aturan. Artinya potensi ini berdasarkan kewenangan daerah tentunya. Nah, yang tidak kalah pentingnya Pak Asisten, selain potensi, karena ini ujung tombak kita adalah Bapenda, maka untuk bisa menaikkan ini kebocoran ini saya yakin ada cukup tinggi. Ini yang mau dibenahi, Nah, dan sampai bukan bocor, beda itu bocor, beda lubang. Nah, ini lubang mungkin. Jadi kalau dia bocor, ada bocor halus, ada bocor ini yang kita. Kalau kita mampu menambal ini tentunya dan mengoptimalkan berbagai sumber-sumber pendapatan kita, sumber PAD kita, tentunya mungkin paling tidak kita menutupi sebagian yang akan menjadi berkurangnya kita punya potensi DAU dan DAK ke depan. Dan ini harus segera dirapatkan oleh TAPD, duduk bersama kita dengan Pak Bupati supaya segera kita antisipasi untuk persiapan langkah-langkah konkret mencari sumber-sumber PAD di tahun 2026. Jangan 2026 baru kita dudukkan, ya kapan realisasinya, sementara semuanya ada mekanisme, harus ada payung hukumnya, ada peraturan bupatinya, teknisnya, timnya dan seterusnya. Jadi harus di akhir tahun ini pelaksananya. Bapak Ibu sekalian peserta asesmen yang saya banggakan, kegiatan hari ini meliputi 3 komponen penting, yaitu pengembangan kapasitas pengelolaan keuangan atau City Development Planning dengan melaksanakan asesmen pengembangan investasi publik, asesmen pendanaan pembangunan daerah dan pendanaan alternatif. Ini kalau kita lihat ada beberapa tujuan pentingnya, yang mana asesmen pengembangan investasi publik yaitu menganalisis kapasitas kelembagaan daerah dalam pengelolaan pembangunan, kemudian menganalisis efektivitas pengelolaan investasi publik dan merumuskan rekomendasi penguatan. Itulah yang akan nanti hari ini dibahas bersama dengan tim dari Kementerian Dalam Negeri. Yang kedua adalah asesmen pendanaan pembangunan daerah, yaitu bagaimana kita menganalisis kinerja pendanaan pembangunan, menganalisis kapasitas pendanaan dan portofolio keuangan daerah, merumuskan rekomendasi penguatan. Yang ketiga, asesmen pendanaan alternatif atau mengidentifikasi dan mengevaluasi sumber pembiayaan di luar anggaran pendapatan dan belanja daerah guna membiayai pembangunan dan menutup defisit anggaran, termasuk mengoptimalkan potensi pendapatan asli daerah. Sebagaimana yang saya maksudkan tadi, ini kita harus betul-betul berpikir bagaimana mencari potensi-potensi sumber daya pendapatan asli daerah kita yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten. Kemudian kita mencari pinjaman serta menjajaki skema pembiayaan inovatif seperti kerjasama pemerintah
dan badan usaha untuk memenuhi kebutuhan infrastruktur dan layanan publik. Kalimat terakhir ini mungkin Bapeda bisa dirancang, Pak Asisten, dilakukan mediasi pertemuan dengan para investor kita. Misalnya kita ini ada investasi tambang di sini, ada Pirtu, ada SCM apa? SCM. Ini didudukkan bersama. Mereka kan ada dia punya dana CSR. Makanya kami waktu demo kemarin sudah kami sarankan, jangan Bapak rencanakan sendiri. Aku janji berdua dengan masyarakat setempat, dia tidak tahu pemerintah kabupaten. Nanti ada masalah baru datang minta perlindungan sini. Untuk itu kita inginkan ketika dia merencanakan dia punya CSR, pemerintah kabupaten menjadi saksi terhadap pertemuan itu, sehingga kita tahu nanti bahwa ruas jalan ini telah dibangun atas fasilitasi pihak perusahaan, kemudian sekolah ini ditangani oleh perusahaan, maka wilayah-wilayah lain yang belum ditangani itulah yang mungkin ditangani melalui dana pemerintah kabupaten maupun melalui dana desa, supaya tidak terjadi tumpang tindih. Ini yang sudah harus kita terapkan di tahun 2026 dan mudah-mudahan sesuai jadwal Pak Bupati 2025 ini sekitar Oktober sudah harus melakukan kunjungan kerja ke sana supaya bisa dirumuskan bersama. Kemudian juga sumber pembiayaan kita antara lain diharapkan melalui pinjaman maupun sumber-sumber lainnya. Ya, salah satu tadi sebagaimana yang saya maksudkan adalah bagaimana kita optimalkan pendapatan dari kita, kemudian meminimalisir kebocorannya. Kalau dia bocor halus ya nggak apa-apa, tapi kalau dia lubang itu juga loss, itu lebih banyak yang tumpah di tengah daripada yang sampai di ujung. Nah, ini yang kita harus segera benahi tanpa kita harus saling menyalahkan siapa salah siapa benar. Yang tidak kalah pentingnya adalah di dalam membuat perencanaan terhadap kegiatan kita baik 2026 maupun seterusnya. Jangan kita merencanakan sesuatu berdasarkan daftar keinginan. Nah itu, saya ingin ini supaya dibilang seperti ini, padahal outputnya tidak jelas, bukan menjadi kebutuhan masyarakat. Yang kita mau adalah kita merencanakan sesuatu memang menjadi kebutuhan masyarakat di wilayah Kabupaten Konawe. Kemudian bagaimana sumber pembiayaannya, kemudian pelaksanaannya, bisa tidak? Untuk itu Bapeda harus bisa merencanakan bahwa beberapa visi misi utama yang sudah dimasukkan dalam RPJMD itu dibuat skedulnya. Ini di tahun berapa ini dikerjakan. Jadi harus duduk bersama kita dengan Pak Bupati. Mana duluan? Taman apa duluan? Bangunan apa duluan? Direncanakan sekarang, dilelang dia punya perencanaan maupun visibility study, berarti actionnya 2026. Sumber uangnya dari mana? Harus selesai apakah di tahun 2026 atau mungkin dia selesai di tahun 2027. Kemudian yang lain lagi, jangan sampai semua serentak dilaksanakan dari sekian yang dianggap penting, begitu dia jalan semua setengah jadi, mangkrak. Nah, sementara kepemimpinan kita ini sudah lewat 6 bulan ini, tidak terasa, dan itu setahu saya semua proyek-proyek besar itu harus melewati yang namanya visibility study. Jangan pernah terjadi sebuah kegiatan sudah duluan pelaksanaan teknisnya, sudah duluan bangunannya, baru dia menyusul perencanaannya, kemudian dia menyusul di bulan depan yang namanya FE atau FS, visibility study. Mungkin di kepemimpinan kita belum masalah, tapi biasanya selesai jadi pemimpin orang baru mulai disibukkan dengan panggilan-panggilan dari yang punya wewenang. Karena kenapa? Melanggar aturan itu, orang di penjara itu bukan semata-mata karena korupsi, bukan semata-mata karena
terima uang, tapi karena kebijakan tidak sesuai mekanisme, ya orang bisa repot. Jelas itu undang-undangnya. Inilah yang kami tidak harapkan, yang kita inginkan seluruh stakeholder, staf dalam wilayah lingkup pemerintah Kabupaten Konawe ini bisa membantu kami, mengingatkan kami jika itu keliru, tidak sesuai aturan. Jangan karena pimpinanmu kamu setuju-setuju saja. Harus berani mengingatkan bahwa Recording in progress. aturannya tidak sesuai Menteri nomor sekian, undang-undang nomor sekian. Kalau sudah diingatkan, berarti tugas Bapak Ibu sekalian sebagai staf sudah selesai, ya kan? Nah, jangan sampai tidak bilang-bilang dikasih arahan, kalian jadi masalah ya pasti.